Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memperingati korban sengsara Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan menyaksikan dulu sebuah tayangan video klip yang mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita sekalian. Mari kita nyanyikan pujian. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Ketika kita melihat visualisasi daripada pengorbanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara, penyaliban adalah bentuk kematian yang paling kejam yang pernah dilakukan oleh bangsa Romawi.
Hanya penjahat-penjahat besar saja yang menerima hukuman semacam itu. Paku yang berukuran lebih kurang 20 cm yang tertancap di dalam pergelangan tangan daripada Tuhan Yesus. Mahkota duri yang dipaksakan masuk ke dalam kepalanya. Setiap cambukan yang bukan hanya memberikan memar, memberikan sayatan pada tubuhnya, tetapi yang juga mencabik daging pada punggungnya. Semua itu diterima oleh Tuhan Yesus sebagai penderitaan yang begitu luar biasa. Selama lebih kurang 6 jam dia tergantung di atas salib untuk mengalami penderitaan yang begitu hebat. Belum lagi setiap hujatan, hinaan, olok-olokan yang dia terima sejak dia berangkat dari rumah pengadilan Pilatus sampai ke Bukit Golgota. Semua itu dia lakukan karena kasih-Nya buat kita. Oleh karena itu, hari ini saya ingin kita menghayati pengorbanan yang dia lakukan buat kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih atas segala pengorbanannya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Selamatkan hidupku, terima kasih untuk salib. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, manakala kami merenungkan kasih-Mu, sungguh kami menyadari Tuhan, betapa besarnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Mu buat kami. Tidak terbayangkan, tidak terpikirkan Tuhan. Semua itu Engkau lakukan buat kami, supaya kami yang harusnya binasa beroleh kehidupan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh menghayati, kami boleh semakin menyadari kasih-Mu yang besar buat kami semua. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan, Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu lawatan-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji menyembah Tuhan kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Bahkan tidak akan pernah lagi ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini kita mau kembali mengingat, kita mau kembali menghargai, menghormati kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terlalu besar, terlalu lebar, terlalu panjang kasih-Mu, tidak terselami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh menerima anugerah-Mu. Kami boleh menerima keselamatan karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus Tuhan bersyukur. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari terus Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sungguh dahsyat Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama mau memuji Dia. Kita mau bersorak karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Besar kasih setiamu Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pujian dari Mazmur Bakti.
Bukit Kalvari, Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada kita semua. Haleluya Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah atas kami semua. Di atas kayu salib Engkau memberikan segalanya buat kami, sehingga kami Tuhan beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah lihat bagaimana kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan, seringkali kami tidak menyadari, seringkali kami mengabaikan kasih itu. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh memahami betapa besarnya, betapa lebar, betapa dalam, betapa tinggi kasih-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus, mari Engkau yang akan berkata-kata buat kami semua. Sehingga kami pulang, kami berbeda dengan kami datang. Kami boleh sungguh menyadari kasih Tuhan yang besar buat hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kata-kata yang hamba sampaikan berasal daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, hari ini secara khusus saya merasa satu pemahaman yang baru yang Tuhan ingin berikan buat kita semua, ya. Sehingga kita mengambil tema hari ini adalah So Deep, So Wide. Saya kasih penjelasan sedikit, ya, apa maksudnya? Betapa dalam, betapa lebar itu, ya. Bukan lautan yang betapa dalam, betapa lebar, ya. Bukannya luas tanah yang akan diberikan Tuhan buat kita, tapi yang sangat dalam, yang sangat lebar itu adalah kasih-Nya. Amin. Ya. Mengawali perenungan kita, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin Bapak Ibu, ya. Tuhan begitu mengasihi seluruh dunia ini, setiap kita yang ada di dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu, ketika kita membaca atau mendengar kalimat ini, ya, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kira-kira apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di pikiran kita ketika kita merenungkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Apakah kita bisa menghubungkannya, merelate hal ini dengan kasih Tuhan? Mungkin sejujurnya, ya, bahkan saya sendiri baru ketika mempersiapkan bahan ini, saya mulai memikirkan, benar nggak ya? Saya ketika merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, saya benar-benar menyadari bahwa apa yang Dia lakukan ini semata-mata karena kasih-Nya buat saya. Karena sejujurnya mungkin kita tidak langsung merelate karya penyaliban ini dengan kasih Tuhan buat kita. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu hanya sebatas misi, ya. Misi yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus
atau penggenapan dari nubuat-nubuat yang telah ditulis sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sampai nabi-nabi menceritakan bahwa akan ada Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bapak Ibu, mungkin kita beranggapan bahwa inilah sebuah tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara atau kita berpikir, kita berasumsi bahwa ini hanya sekedar tugas, ini hanya sekedar misi, ya. Mungkin kita tidak akan merasa bahwa ini ada kaitannya dengan hidup saya. Pengorbanan Tuhan Yesus itu nggak relate dengan hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan atau melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin menyadarkan kepada kita sekalian bahwa semua yang Dia lakukan itu karena kasih-Nya buat kita. Amin. Tadi Bapak Ibu yang datang tidak terlambat, kita bisa menyaksikan bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami sampai Dia tiba di kayu salib. Ya, semua itu penderitaan yang begitu mengerikan, begitu luar biasa, tidak terbayangkan. Pemeran dari Tuhan Yesus pada film The Passion of the Christ, ya, Jim Caviezel kalau nggak salah, ya. Dia menceritakan begini, pada saat dia syuting film itu, ya, si sutradara yaitu Mel Gibson berusaha untuk membuat ya suasana, terus peralatan-peralatan, ya, properti yang dipakai itu semirip mungkin dengan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Oleh karena itu film itu dibahasakan dengan bahasa Aram, ya, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Aram, karena memang pada saat itu bahasa itulah yang dipakai. Nah, Jim bercerita bahwa salib yang dibuat yang menyerupai dengan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu beratnya 50 kilo. Dan Bapak Ibu kita lihat tadi, ya, sampai dia jatuh, terbentur. Bapak Ibu, itu dia bilang sebelum syuting itu dia coba, dan apa yang terjadi? Bahunya itu lepas katanya. Saking beratnya salib itu. Sehingga akhirnya diputuskan demi keselamatan dan keamanan dia, salibnya dibuat lebih kecil dan bahannya dibuat lebih ringan, ya. Karena ini kan film gitu, ya. Tapi itu pun dia merasa sudah begitu berat. Bisa bayangkan Bapak Ibu bahwa apa yang Tuhan lakukan kalau bukan karena kasih. Saya kira mungkin dia bisa tinggalkan semua penderitaan yang dia harus hadapi tersebut. Seorang penulis Kristen, Max Lucado, berkata demikian, ya. Bukan paku, ya, atau di bahasa Inggrisnya, nails did not hold God to a cross, love did, ya. Artinya bukan paku yang menahan Tuhan Yesus itu tetap tergantung di atas salib. Tetapi karena dia mengasihi kita, itu sebabnya dia tetap bisa tergantung di atas kayu salib. Mengapa penting Bapak Ibu Saudara-saudara untuk merelate, mengkaitkan pengorbanan Tuhan Yesus dengan kasih. Kasih yang tentunya bukan kasih yang asal-asalan. Bukan kasih
yang sekedarnya atau ala kadarnya. Ini adalah kasih yang terbaik, kasih agape, kasih yang rela berkorban. Bapak Ibu, jawabannya karena tanpa kasih itu, dia tidak akan tetap tergantung di sana. Oleh karena itu Paulus di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai 19 Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu jemaat Efesus dan kita semua dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan buat kita. Yang pertama adalah kita dapat memahami ya bahwa kasih Tuhan itu begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam buat kita. Amin. Dia mati bukan sekedar menjalankan sebuah misi. Ya betul, memang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapa di surga, Allah sudah berfirman, ya, satu kali kelak si iblis akan diremukkan kepalanya oleh keturunan wanita ini. Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu, kita harus memahami bahwa dia rela menderita di atas kayu salib itu karena kasih. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam baik di Injil Matius, Markus, Lukas, ketika Tuhan Yesus disalib, orang-orang di bawah, orang-orang Farisi, imam-imam, orang-orang yang lewat menghujat dia dan berkata, kalau engkau anak Allah, turun, ya, turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadamu. Bapak Ibu, bisa nggak kira-kira Tuhan Yesus turun dari salib itu? Karena dia Allah, rasanya mudah untuk kemudian, ya, sementara dia tergantung, terpaku di atas kayu salib itu, ya, pakunya copot sendiri, ya, lalu tadi bilur-bilur di sekujur tubuhnya, ya. Kalau Bapak Ibu atau saudara-saudara mungkin pernah lihat film X-Men, ya, Wolverine, ya, disabet, samurai, ditembak, ya, apa yang terjadi? Lukanya nutup lagi dengan segera. Bisa nggak Tuhan Yesus melakukan itu? Bisa, Bapak Ibu. Ya, bayangkan di atas kayu salib, semua luka-lukanya tiba-tiba nutup kembali. Ya, si mahkota durinya itu, ya, lepas dengan sendirinya. Darah yang tadi mengalir masuk lagi, ya. Kira-kira Bapak Ibu, orang-orang di situ pada terkagum, wow, benar ya, ini Mesias, ini hebat. Tuhan Yesus, saya percaya bisa tunjukkan mujizat atau hal yang spektakuler seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah orang-orang itu mau percaya kepada dia sebagai juru selamat? Saya tidak yakin. Bahkan yang mungkin mereka pikirkan, wah dia hebat, dia melakukan mujizat yang luar biasa, dia bisa turun dari salib. Tapi hati mereka tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya kasih Allah buat mereka itu untuk menyelamatkan mereka dari hukuman dosa dan kematian kekal. Nggak akan Bapak Ibu. Ya.
Tapi Tuhan Yesus mau tetap berada di atas kayu salib. Karena apa? Karena Dia mengasihi orang-orang itu. Sehingga Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih yang begitu lebar, begitu dalam buat manusia. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang-orang saleh yang begitu luar biasa, yang mengasihi Tuhan, yang begitu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Tetapi saya mau katakan juga Tuhan mengasihi orang-orang yang bahkan paling buruk sekalipun, orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang paling berdosa sekalipun, Tuhan juga mengasihi mereka. Amin. Kalau hari ini ada di antara kita berpikir, Tuhan, saya ini rasanya orang yang begitu rusak, begitu bejat, masa lalu saya begitu buruk. Hari-hari ini mungkin kita merasa bahwa hidup kita tidak ada harganya sama sekali. Saya mau katakan, sekalipun engkau adalah pendosa paling buruk di dunia ini, Tuhan tetap mengasihi engkau. Amin. Karena kasihnya begitu dalam, begitu lebar, tidak terselami oleh pikiran kita. Sehingga Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang yang dalam bahasa Indonesia dikatakan orang-orang yang durhaka. Apa artinya durhaka? Bapak Ibu, durhaka berarti, aduh kita ini orang yang begitu terkutuk, jahat sekali, rusak sekali. Tapi Tuhan Yesus sudah mati buat kita pada saat kita masih jadi orang-orang yang durhaka. Kita belum datang sama Tuhan, kita belum bersujud dan minta ampun. Tuhan, saya ini orang berdosa. Belum. Kita masih orang-orang durhaka, tapi Dia sudah mau, sudah bersedia untuk mati buat kita. Kematiannya Bapak Ibu membuka pintu surga supaya kita, orang-orang berdosa yang paling buruk sekalipun, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Billy Graham pernah berkata begini. Jesus Christ opened heaven's door for us by His death on the cross. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu membuka pintu surga. Siapa yang bisa buka pintu surga Bapak Ibu? Buat orang-orang bahkan yang paling saleh sekalipun. Gak ada yang bisa buka. Cuma Dia. Dia mau bukain pintu surga supaya apa? Kita bisa masuk. Sekalipun Dia harus bayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, inilah bukti cinta terbesar dari Tuhan buat kita. Apa bukti cinta terbesar? Cinta terbesar adalah ini. Yesus mencintai manusia sampai Ia rela berpisah dari Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya orang yang sangat kita kasihi dan Dia pun mengasihi kita, lalu kita rela meninggalkan Dia, demi seseorang yang tidak jelas, demi seseorang yang kita nggak tahu dia mau balas cinta kita atau enggak. Maka saya mau katakan bahwa itulah cinta yang terbesar. Karena apa? Kalau kita mencintai seseorang dan dia mencintai kita,
Ya. Untuk apa saya mencintai orang lain? Betul tidak Bapak Ibu? Tapi yang luar biasa Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus rela terpisah dari Bapaknya. Bapa adalah sosok yang sangat kudus. Dia nggak bisa lihat dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan dosa-dosa kita. Sehingga seketika lamanya dia harus terpisah dari Bapaknya. Bapaknya nggak tahan untuk lihat segala kenajisan dosa yang begitu mengerikan. Karena seluruh dosa manusia ditanggung di atas salib itu. Sehingga Bapa harus memalingkan wajahnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena Bapa benci kepada dia. Tetapi karena Bapa tidak tahan melihat bahwa yang tergantung di kayu salib itu bukan lagi anaknya. Tetapi seluruh dosa manusia yang ditanggung di atas anaknya tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisa kita bayangkan Tuhan Yesus yang selalu dekat dengan Bapaknya. Ya. Selalu mengekspresikan kasih kepada Bapa. Dan dia merasakan kasih Bapa. Tapi dia harus tinggalkan itu. Untuk apa? Dia mengasihi kita. Bukankah itu kasih yang terbesar yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan, dia mati di atas kayu salib. Dan membayar hutang dosa kita. Bukan karena terpaksa. Bukan karena sekedar kewajiban. Bukan karena sekedar misi dari Bapaknya. Tetapi karena dia mengasihi kita. Amin. Katakan bersama-sama. Tuhan mati karena dia mengasihi saya. Bilang sebelah kiri kanannya. Tuhan mati karena dia mengasihi engkau. Amin. Biar kita boleh memahami ini. Oh Tuhan, engkau mati di atas kayu salib karena engkau mengasihi saya. Tidak ada kasih yang begitu dalam, begitu lebar yang bisa kita bayangkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Tahun 1807 ya, di mana pada waktu itu perbudakan masih menjadi hal yang umum di Eropa. Dan pada waktu itu ada seorang, ya kalau di Indonesia ini kayak anggota DPR gitulah ya, yang namanya William Wilberforce. Nah William Wilberforce ini adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan dia berusaha untuk menghapuskan perbudakan dari undang-undang di Inggris pada waktu itu. Nah satu ketika di tahun 1807 itu William Wilberforce menyusuri pasar yang menjual orang-orang dari Afrika terutama sebagai budak. Ya. Nah yang menarik bahwa William Wilberforce ini bilang kepada pedagang-pedagang yang menjual orang-orang itu. Dia bilang begini, saya tidak mencari budak yang nurut, yang baik. Saya cari budak yang terburuk katanya. Apa artinya budak yang terburuk? Budak yang terburuk adalah budak yang susah diatur, yang kasar, ya, yang mungkin berangasan gitu. Karena tentu kita tahu ya sebagai manusia, orang dijual sebagai budak itu tidak ada harganya lagi. Mau dibunuh sama majikannya juga nggak ada masalah pada waktu itu. Udah dianggap seperti binatang saja. Dan tentu kita manusia
ya, yang punya harkat, harga diri tentu merasa juga nggak terima diperlakukan seperti itu, benar nggak? Walaupun dia orang kulit hitam. Sehingga walaupun sebagai budak dia masih punya kesadaran, dia benci sama orang yang membeli dia menjadi budak. Nah, ketika pedagang-pedagang itu mendengar permintaan dari Wilberforce, semua terkejut. Ya, ini aneh, orang beli budak tapi pengen yang rusak, pengen yang jahat. Satu ketika ada seorang pedagang yang bilang, ini nih, mungkin kamu suka nih orangnya nih. Ini orangnya walaupun tinggi gede tapi kasar, ya. Sementara dia di kerangkeng gitu, dia terus mengumpat, bersumpah serapah, ya, memaki-maki. Dan kalau ada orang yang mau beli dia bilang, oh, saya akan rusak properti kamu, saya akan ganggu kamu, saya akan bikin masalah di dalam keluargamu, ya. Dan Bapak Ibu bahkan dia suka meludahi orang yang mau membelinya. Ya, bisa dibayangkan ya, betapa buruknya gitu attitude atau sikap dari si budak ini. Tapi Wilberforce bilang, saya mau beli yang ini, yang rusak ini. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, sementara dibawa pulang dari pasar budak ke rumah, si budak ini terus ngomong, mengumpat, memaki-maki, ya, dia ngata-ngatain yang negatif. Pokoknya saya akan bikin keluarga kamu ya menderita dan lain sebagainya. Sampai di rumah, apa yang dilakukan oleh Wilberforce, dia ambil secari kertas, dia tulis surat pembebasan dari si budak ini, bahwa orang ini adalah orang merdeka, ya, nggak boleh lagi dianggap sebagai budak. Dia tanda tangani karena dia orang penting di Inggris pada waktu itu. Dia kasih suratnya sama si budak itu. Saya kasih surat ini, kamu hari ini jadi orang bebas. Seneng nggak Bapak Ibu si budak? Wah, dia seneng banget. Hari ini saya jadi orang bebas. Ya, dia ambil suratnya, nggak bilang makasih, nggak bilang apa, dia pergi aja. Udah gitu dia jalan di kota London, ya. Dia mulai bingung, saya mau ngapain ya? Saya jadi orang bebas di sini, mau ngapain? Walaupun mungkin nggak ada orang yang bisa memperbudak saya lagi, tapi saya mau ngapain di sini? Di tengah kebingungannya itu, dia datang kembali kepada Wilberforce dan dia bilang gini, Tuhan sudah membeli saya dengan lunas. Sekarang izinkan saya melayani Tuhan seumur hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin budak ini mengambil keputusan untuk menghambakan diri kepada William Wilberforce seumur hidup. Karena apa? Karena pertama, dia menghayati, dia memahami, ini orang mengasihi saya luar biasa. Orang-orang pedagang yang menjual saya, orang-orang yang mau membeli, nggak peduli mungkin dengan hidup saya. Saya hanya jadi komoditas, ya, barang dagangan. Tapi orang ini, orang yang mengasihi saya. Buat apa saya pergi ke tempat lain? Karena tidak ada orang yang bisa mengasihi saya seperti orang ini. Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa Tuhan sudah membeli kita dengan lunas. Kenapa kita mau hidup di luar kasih-Nya? Kenapa kita ingin hidup semau kita sendiri? Ini saatnya kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau Tuhan menjadi anak-Mu.
Saya mau Tuhan menyambut kasih-Mu. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-4a dikatakan, ini yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Yesaya 43 ayat yang ke-4. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Meskipun orang memandang kita buruk, meskipun orang memandang kita tidak berharga, tapi saya mau katakan kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Dan karena itu Dia mengasihi kita. Dia mati untuk menebus kita, untuk membebaskan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman dari Wilberforce ini mengajarkan kepada kita, milikilah pemahaman akan kasih yang begitu dalam, begitu lebarnya, begitu tingginya kasih Tuhan buat kita. Tapi yang kedua Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang paham, oh tahu kasih Tuhan begini, dalam begini lebar. Tetapi Tuhan mau yang kedua adalah kita juga menyambut kasih itu. Bapak Ibu, kita mungkin sering melihat gambar ini ya, bahwa Tuhan Yesus disalib dengan kedua penyamun sebelah kiri kanannya. Biasanya yang kita dengar atau kita bahas tentang penyamun yang ada di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus itu adalah penyamun yang bilang apa? Bilang, Tuhan, kalau Engkau nanti berada dalam kerajaan-Mu, ingat akan saya ya. Tuhan bilang, hari ini juga kamu ada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Tapi saya ingin menyoroti penyamun yang lain. Bapak Ibu, saya bilang tadi mereka kurang lebih berada 6 jam bersama-sama di situ ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan mereka ini? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab ada dua kisah yang mungkin sepertinya kontradiktif, sepertinya ya. Seperti dikatakan di Markus 15 ayat 32 ini dikatakan, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Ini kata-kata daripada kepala-kepala pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat ya, orang-orang yang pada waktu itu menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi yang menarik kemudian ayat itu bilang begini, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga ya. Jadi tolong dimundurin dikit. Orang-orang yang ada di sebelah kiri kanannya juga mencela Dia katanya. Ya. Tapi di dalam Lukas, kalau ini Matius dan Markus mencatat seperti ini. Tapi di dalam Lukas, seorang dari penjahat itu yang digantung di atas kayu salib menghujat Dia sama seperti tadi ya. Bukankah engkau ini Kristus? Selamatkan dirimu. Juga kami. Gitu ya. Nggak enak belakangnya ya. Bapak Ibu. Tetapi seorang menegurnya. Kok kamu nggak takut sih? Nggak takut sama Allah. Kita ini menerima hukuman yang sama karena kejahatan kita. Balasan yang setimpal atas perbuatan kita. Tapi orang ini katanya tidak berbuat salah.
Bapak Ibu, ketika yang satu selama 6 jam itu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas salib. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Salah satunya berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pikir selama 6 jam itu si penyamun yang kedua ini yang tadinya ya mencela juga, yang tadinya bilang, ayo dong kamu kan Mesias, selamatkan dirimu, tunjukkan tuh kepada orang-orang bahwa kamu punya kuasa, kamu bisa melakukan mujizat. Tapi sementara Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu bukan karena paku yang menahan dia, tapi karena kasihnya. Orang ini melihat sampai akhirnya dia merasakan kasih itu. Tapi yang satunya, kenapa ya? Yang satunya kok nggak bisa melihat gitu. Padahal mereka sama-sama berada di dalam kondisi yang begitu mengenaskan, yang begitu mengerikan. Dan Bapak Ibu, untuk nafas saja mereka itu harus berjuang. Saya kira dia ngomong seperti ini tuh terbata-bata gitu ya. Nggak ngomong cepat seperti saya tadi. Terbata-bata. Kenapa? Penyamun yang satunya begitu tegar, mencela, ya, menghujat Tuhan Yesus. Hatinya terlalu keras, kok nggak bisa lihat kasih Tuhan yang besar. Sementara penyamun yang satunya melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib, bisa luluh hatinya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kasih bukan hanya sekedar untuk dipahami, tapi kasih untuk juga harus diresponi. Kasih itu harus disambut. Si penyamun yang satu tidak memikirkan betapa besarnya kasih Tuhan buat mereka. Tapi yang satu melihat kok orang yang menghujat dia, orang yang memaki dia, orang yang mengolok-olok dia, dia masih bilang, Tuhan Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya ketika dia memahami luar biasa kasihnya, dia kemudian merespon, Tuhan, saya juga mau dong dapat kasih itu. Tetapi penyamun yang satu hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Yang dia pikir adalah, kenapa saya harus dalam keadaan seperti ini? Dia lupa ada perbuatan yang setimpal sebenarnya untuk dia menerima hukuman salib itu. Tapi yang dia pikirkan hanyalah kepentingan saya, keuntungan saya. Meskipun mungkin jarak dia dengan Yesus hanya beberapa meter saja. Tapi dia nggak bisa lihat kasih itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah dekat dengan kasih itu, tiap minggu kita beribadah. Mungkin sejak kecil kita menjadi orang Kristen. Tapi kita nggak tahu, nggak memahami betapa besar, betapa dalamnya kasih itu. Dan yang kedua, yang terlebih penting, kita tidak meresponi kasih yang besar itu buat hidup kita. Hari ini kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus lewat perjamuan yang kudus.
Saya rindu ketika kita nanti menerima roti yang dipecahkan. Ketika Bapak Ibu pecahkan hosti itu, mari kita ingat tubuhnya tercabik sedemikian rupa karena Dia mengasihi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Saya undang para pelayan perjamuan. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, sudahkah kita menghayati bahwa tubuhnya yang dihancurkan, yang tercabik, darahnya yang tercurah lewat setiap luka-luka yang Dia alami, itu karena Dia sungguh mengasihi kita. Mari sambut kasih itu. Sambut kasih itu. Jangan biarkan engkau hanya tahu, engkau hanya memahami, tapi engkau tidak meresponi kasih itu. Ini saatnya kita mau bersama-sama kembali menghayati semua yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kasih-Nya yang besar buat kita. Oh Tuhan, hamba berdoa saat ini. Sementara hamba sudah berhenti berbicara, biar Roh Kudus yang terus bekerja. Pada saat kami menerima Tuhan, roti dan anggur yang membayangkan tubuh dan darah Tuhan ini, kami sungguh disadarkan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara, nanti Bapak Ibu menadahkan tangan dan petugas akan memberikan hosti dan anggur ini. Inilah tubuh Tuhan yang hancur, yang dicabik-cabik karena dosa-dosa kita. Dan darahnya yang tercurah melalui setiap lukanya. Itu memberikan keselamatan buat kita sekalian. Terimalah tubuh dan darah Tuhan ini dengan iman. Di atas. Pilih berjelas. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranmu, tomanmu berluka
sekujur tubuhku, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Mahkota duri di kepalamu. Apakah ada yang belum dilayani sebelah sini? Pikiranku, Kita satu. tanganmu berlubang aku, menembus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhku, menyembuhkan sakitku. Di atas sudah semua. Sebelah sini ada yang belum. Mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu. Masih belum. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Pengorbananku, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami saat ini Tuhan menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan dengan iman. Ketika kami menguduskan hati pikiran kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Ketika kami mau menyambut Engkau Tuhan, menyambut kasih-Mu Tuhan. Maka kami percaya, hamba percaya berkat-Mu akan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Mereka yang berbeban berat, letih lesu hari ini menerima penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, tubuhku yang tercabik-cabik. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biar setiap kita memecah roti ini
dengan satu pemahaman. Kematiannya di atas kayu salib karena kasih. Tubuhnya hancur karena dosa kita. Dia mau lakukan ini karena kasihnya yang besar. Mari kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan ini. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap tetes darah yang Tuhan Yesus curahkan di atas kayu salib begitu berharga. Jangan sia-siakan darahnya. Mari kita sambut, kita terima dengan iman. Sebagai wujud kita menyambut kasih-Nya yang besar. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh memahami kasih-Mu Tuhan. Engkau berkorban buat kami supaya pintu surga terbuka sehingga kami boleh menerima keselamatan di dalam Engkau. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Ini bukan sekedar sebuah ritual, bukan sekedar sebuah kebiasaan rutin. Tapi sungguh-sungguh kami menghayati kasih Tuhan buat kami. Dan kami keluar dari ruangan ini sebagai pribadi-pribadi yang merasa dan mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sementara nanti cawan akan dikumpulkan. Kita akan mendengarkan pengumuman dan persembahan pujian. Shalom Bapak Ibu yang sedang Tuhan. Puji Tuhan ya, kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Adalah sakramen gereja kita ya. Setiap Jumat Agung kita melakukan perjamuan kudus ini. Dan puji Tuhan hari ini kita dapat melakukannya dengan tidak kurang suatu apapun ya. Sebelumnya kita sudah mendengarkan bagaimana firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Elias Setiawan dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada sidang jemaat bahwa hari Minggu tanggal 9 April ada ibadah Paskah umum diadakan 2 kali jam 7.30 dan jam 9.30 pagi di gereja lantai 2. Firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Diki Wilyandi yang bertema Broken Chain ya. Doa Fajar Sabtu ini diliburkan sehubungan dengan kegiatan Paskah dan akan dibuka kembali pada tanggal 15 April pukul 5.30 via Zoom. Katekisasi juga diliburkan sehubungan dengan kegiatan Paskah
kelas katekisasi akan dimulai kembali pada tanggal 16 April pukul 11 di gereja lantai 2. Kami menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk tidak makan dan minum di tempat terbuka demi menghormati saudara kita yang sedang berpuasa. Demikian momen ini, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari choir KMP. Setelah itu doa berkat dan doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Silakan. Shalom. Hari ini Yesus telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Dia telah membuat karya yang luar biasa bagi kita. Sekarang tiba saatnya bagi kita. Apakah kita mau menerima kuasanya atau enggak? Let's go KMP. Yeah. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Come on KMP. Kasih karuniamu Tuhan selalu ada menyertaiku selamanya. Kasih karuniamu Bapakku penuhkan hidupku. One more time. Kasih karuniamu Tuhan selalu ada menyertaiku selamanya. Kasih karuniamu Bapakku penuhkan hidupku. Oke, listen. Ini dia kasih karunia. Sulit dimengerti oleh dunia. Terus dosa serasa sia-sia. Solusinya bukan rahasia. Kadang ku tak percaya dikala aku tersungkur tak berdaya. Hidup saya gelap seraya diubah jadi terang bercahaya. Sekilas pun terlintas harga yang terpintas. Berapa besar biaya untuk berganti ide.
identitas. Betapa tak kusangka, kenyataannya sangat langka. Kasih karunia gratis, sepenuhnya tanpa angka. Sing it! Kasih karuniamu Tuhan selalu ada menyertaiku selamanya. Kasihmu, karuniamu, Karuniamu Bapa penuhkan hidupku. oh ya, hidup kekal yang sempurna, sepenuhnya cuma-cuma. Usahaku pun percuma, mau dibayar pun tak berguna. Bukan karena perbuatan, apalagi karena kelemahan. Justru dalam kelemahan, kasih karunia mengubahkan. Sesungguhnya aku tahu, takkan pernah aku mampu, takkan kuasa tanganku untuk menanggung segala bebanku. Tak habis sedikit-dikit, tak lekat dimakan usia ya. Tanpa limit, bukan kartu kredit lah, ini kasih karunia. Come on. Kasih karuniamu. Karuniamu Tuhan Ayo sama-sama tepuk tangan lagi lo. menyertaiku selamanya. Kasihmu, karuniamu, Karuniamu Bapa penuhkan hidupku. Ku lemah, sempurna, datang menaungi aku. Sehingga ku kuat, dan dapat nyatakan ku bermegang di dalam-Mu. Aku lemah, sempurna, datang menaungi aku. Sehingga ku kuat, dan dapat nyatakan ku bermegang di dalam-Mu. Kasih karuniamu Tuhan selalu ada menyertaiku selamanya. Karuniamu Bapa penuhkan hidupku. Kasih karuniamu Bapa selalu ada menyertaiku selamanya. Kasihmu, karuniamu, Karuniamu Bapa penuhkan hidupku. Kasih karuniamu selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku selama-lamanya. Kasih karuniamu kasih Allah selalu bersamaku. tak pernah tinggalkanku selama-lamanya. Kasih karuniamu selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku selama-lamanya. Kasih karuniamu selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku We say, selama-lamanya. beri kemuliaan untuk Tuhan, KMP. Haleluya. Ya, saya pikir ada yang lag tadi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini, persiapkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima pada ibadah pagi hari ini. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau yang akan terus membawa kami, memimpin kami terus di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya nanti, sampai kami berjumpa dengan Tuhan, sampai kami mengakhiri hidup di dunia ini, kasih-Mu terus melekat bagi kami. Karena kasih-Mu tidak habis-habisnya. Begitu dalam, begitu lebar buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk segala berkat-berkat, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan memimpin perjalanan kami sepanjang minggu yang akan datang. Hari-hari ini Tuhan, khususnya di mana pada hari Minggu lusa kami akan memperingati
kemenangan yang terjadi, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan dosa dan kematian. Kami mau rayakan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan yang akan memberkati setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau membawa segala ucapan syukur kami Tuhan melalui persembahan yang kami bawa. Kita boleh angkat persembahan kita meskipun tidak sebanding Tuhan dengan segala berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami mau bawa persembahan ini dengan rasa syukur, baik persembahan tatangan, persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati untuk boleh dipakai menjadi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan hamba berdoa memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Pada akhirnya kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan pimpin sertai kami. Tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada hari Minggu untuk kami bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita mau tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian dengan bawa berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.